Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama teknisi idola. Di video kali ini kita kedatangan Samsung C2 Prime dengan kasusnya habis terkena air ya. Dan setelah saya cek ternyata untuk mesin normal bisa hidup, tetapi di bagian LCD padam ya. Kita bisa lihat dengan menggunakan power supply. Di bagian ampere kita bisa melihat ampernya goyang-goyang manja ya, dan itu menandakan bahwa HP dalam keadaan nyala tetapi lampu LCD-nya padam. Oke, langsung saja sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Di sini saya akan menggunakan dulu LCD yang lain ya. Karena di sini saya lihat LCD yang HP-nya terlihat berkarat dan ada pin-pin yang tidak menempel ke bagian fleksibel LCD-nya ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa karat di bagian kaki-kaki pinnya. Oke, lanjut saja sekarang saya akan buka dulu mesinnya ya. Kita akan mencoba menggunakan LCD yang lain. Nah, di sini kebetulan saya mempunyai stok LCD Samsung C2 Prime dan sekarang kita akan coba nyalakan dengan menggunakan power supply ya. Kita akan pastikan yang bermasalah ini adalah LCD ataupun mesinnya ya. Oke, langsung saja sekarang kita nyalakan dan ternyata kita bisa lihat Samsung Galaxy C2 Prime sudah menyala dan untuk gambar dan lampunya sudah bisa normal ya. Dan sekarang berarti kita akan lanjut saja ke bagian LCD yang tadi bawaan Samsungnya ya. Kita akan servis konektor LCD dari Samsung C2 Prime yang terkena karat dari bekas air ya. Dan untuk HP yang terkena air biasanya memang untuk yang kenanya yaitu di jalur lampu ya, dan ini mengakibatkan lampu padam. Oke, di sini saya menggunakan sedikit kertas ya untuk melindungi bagian bawah dari Samsung C2 Prime ini. Dan selanjutnya kita akan berikan sedikit flux dan akan melakukan angkat dan solder ulang ya. Kita akan melakukan solder ulang dari konektor LCD Samsung C2 Prime yang terkena air ini. Oke, lanjut saja. Kita bisa lihat di sini ya, setelah saya teropong lebih dekat, memang di sini ada sekitar 4 ataupun 5 kaki yang terkena air dan menjadi karat ya. Sepertinya ini memang jalur dari lampunya. Oke, lanjut saja sekarang kita blower. Di sini saya menggunakan blower produk Abimanyu ya, dengan settingan di angka panasnya di angka jarum jam 10 dan untuk anginnya juga di angka jarum jam 10 ya. Oke, lanjut saja sekarang kita blower. Dan setelah terlihat panas ya, kita akan goyangkan dan sekarang kita akan cabut. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ya, di bagian fleksibel LCD-nya kita bisa lihat ada karat dan ini pasti mengakibatkan lampunya menjadi padam ya. Dan kita bisa lihat juga di bagian konektor LCD-nya berkarat juga di bagian. Oke, di sini kita akan servis konektor fleksibelnya dulu ya. Maksud saya kita akan servis fleksibel dari LCD-nya dulu. Kita akan kerok dengan menggunakan ujung pinset yang tajam ya. Oke, lanjut saja sekarang kita kerok dan nanti ini bisa dibersihkan juga menggunakan cairan thinner ya setelah kita kerok. Dan untuk proses pengerokan ini jangan terlalu menekannya, jangan terlalu keras ya, karena bisa mengakibatkan fleksibel LCD ini menjadi putus jalurnya ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk fleksibel LCD-nya sudah kita bersihkan dengan cara dikerok tadi ya. Dan kita bisa lihat jalur-jalur sudah menjadi kuning, ini menandakan jalur sudah oke kembali dan bisa disolder ulang ya. Karena tadi karatnya sudah kita kerok dengan menggunakan ujung pinset. Selanjutnya kita tambahkan timah pasta ya. Di sini saya biasa menggunakan timah pasta karena dengan menggunakan timah pasta biasanya untuk proses pengerjaan blowernya cukup mudah ya. Dan untuk
konektornya jadi gampang untuk menempelnya. Oke, lanjut saja sekarang. Setelah semua bagian dari fleksibel yang berkarat sudah kita bersihkan dan sudah kita kasih timah ya dengan menggunakan sedikit fluk ya. Selanjutnya kita beralih ke konektor LCD-nya ya. Di sini kita akan sama seperti tadi ya, kita akan bersihkan menggunakan ujung pinset. Kita bersihkan, dan bila perlu kita juga bisa menggunakan sedikit thinner ya, cairan thinner, agar proses pembersihannya maksimal ya. Oke, di sini selanjutnya kita akan beri sedikit fluk ya. Kita akan beri sedikit fluk, dan selanjutnya seperti tadi kita akan menggunakan timah pasta di bagian kaki-kaki dari konektor LCD-nya. Oke, lanjut saja sekarang kita rapihkan ya. Dan untuk HP yang terkena kasus air ini sangat sering terjadi ya. Biasanya kalau kita blower HP-nya dibersihkan ya, ada semacam bau kopi ya. Biasanya yang terkena kopi, air kopi biasanya menjadi bau kopi, ataupun sering juga yang terkena air di korset ya, biasanya akan bau pesing ya. Bagi sobat yang pernah mengalami kasus seperti ini, silahkan ya komen di bawah. Oke, di sini sekarang saya menggunakan sedikit fluk di bagian fleksibelnya ya. Setelah kita lakukan penyolderan di bagian kaki-kaki konektornya, sekarang kita langsung saja pasang ya. Dan untuk panasnya ya, untuk blowernya seperti tadi, untuk pemasangan saya menggunakan panas di angka jarum jam 10, dan untuk anginnya di angka jarum jam 10 juga ya. Dan untuk blower berbeda-beda ya, untuk settingan blower biasanya beda blower, beda juga settingannya. Oke, lanjut saja sekarang kita di sini pasang ya. Dan sambil kita pasang, kita presisikan ya di bagian kaki-kakinya supaya proses pemasangan konektor LCD ini bagus dan rapi ya. Oke, di sini sudah rapi sepertinya ya. Dan untuk proses selanjutnya ya, di sini kita akan menggunakan solder biasa ya, dengan menyolder kaki-kaki di bagian fleksibel LCD ini ya. Ini gunanya untuk memperkuat saja ya. Sebenarnya setelah kita blower juga ini sudah bagus ya, tetapi untuk memaksimalkan hasilnya kita akan solder saja ya, menggunakan solder biasa. Kita akan solder saja agar hasilnya konektor LCD menempel kuat di bagian fleksibelnya. Oke, di sini saya rasa sudah cukup ya kita menyoldernya. Dan sekarang kita akan langsung saja pasang pada mesin handphonenya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini proses servis konektor LCD ataupun angkat dan pasang LCD-nya sudah berhasil ya. Setelah kita menghilangkan karat dari fleksibel ataupun konektor dari LCD-nya, sekarang kita coba langsung saja pasang pada mesin Samsung J2 Prime ini. Dan kita akan coba lakukan, kita akan nyalakan ya. Kita akan coba nyalakan dan kita akan tunggu beberapa saat. Mudah-mudahan saja berhasil ya. Setelah kita melakukan penyolderan di bagian konektor LCD-nya, dan alhamdulillah ya, Samsung Galaxy J2 Prime yang tadinya lampunya padam karena terkena air ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa menyala dan kita bisa lihat ada tulisan Samsung manja ya. Kita akan tunggu beberapa saat sampai masuk ke menu ya. Dan biasanya untuk HP yang terkena air biasanya ada bercak-bercak di bagian LCD-nya, dan itu biasanya bisa mengakibatkan kurang nyaman ya ketika dipandang. Biasanya ada bercak putih ya, seperti ini ada bercak putih. Dan untuk memaksimalkannya biasanya kita membuka di bagian lapisan-lapisan LCD-nya ya, kita bersihkan. Dan di sini sudah berhasil ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video teknis idola selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.